Pagi, saudara-saudara sekalian. Selamat pagi, Pak Pendeta. Mengucap syukur kepada Tuhan untuk kesempatan kita boleh berkumpul kembali. Mari kita akan melihat satu bagian Alkitab. Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 saja. Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ke-7. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat dan oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Saya sedikit berikan komentar di sini, saudara bisa melihat di dalam ayat yang kita baca. Ini adalah pengubahan dari orang-orang durhaka sekarang menjadi anak-anak Allah. Karena diberikan kasih. Ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar. Jadi ini ayat 4, 5, 6, 7 ada kata kasih, kasih karunia yang besar. Nah, saudara-saudara, nanti kita akan sampai di sini. Sebelumnya kita akan berdoa minta belas kasihan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu. Tidak ada dari kami, baik hamba maupun yang mendengarkan, yang memiliki firman. Firman itu adalah Engkau sendiri. Kami tidak memiliki kehidupan. Kehidupan itu adalah Engkau sendiri. Dan kami, di dalam diri kami, baik itu secara natur, maupun itu secara tindakan, tidak ada di dalam diri kami yang memiliki kekudusan. Engkaulah, ya Bapa, yang mengutus anak-Mu, Sang Kudus anak Allah itu. Tuhan, ajar kami untuk berjalan bersama Engkau, bergaul bersama Engkau di dalam kekudusan, dan biarlah kami boleh menikmati dan mempermuliakan Engkau di dalam hidup ini dan juga hidup setelah dari dunia ini akan berlalu. Kami sungguh minta urapan daripada-Mu, mengerti kebenaran-kebenaran firman-Mu bagi hamba-Mu dan juga bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara-saudara, selamat pagi. Kita terus memikirkan mengenai satu topik ini, yaitu The Gospel Mystery of Sanctification. Topik ini berbicara mengenai satu tema utama, yaitu bagaimana manusia berjalan dengan Allah, yaitu kekudusan. Apa sesungguhnya yang Injil katakan tentang jalan yang dipakai Allah menghadirkan kekudusan di muka bumi ini? Amos pasal 3 ayat 3 itu menyatakan, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Bagaimana mungkin kita bisa berjalan bersama-sama dengan Allah? Itu harus ada suatu perjanjian. Dan perjanjiannya adalah perjanjian kekudusan. Minggu yang lalu, kita sudah berbicara tentang 3 hal. Yang pertama adalah kepentingan kekudusan, di mana kekudusan adalah bobotnya Allah, keindahan Allah, kemuliaan Allah. Yang kedua, kita sudah berbicara mengenai gambaran yang salah tentang kekudusan. Sering sekali kekudusan dipandang sebagai sesuatu yang kaku, yang pahit,
tidak ada sukacita, tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Padahal Alkitab mengajarkan kebahagiaan adalah intisari dari kekudusan. Hal yang ketiga yang minggu lalu kita belajar adalah musuh kekudusan Alkitabiah. Baik itu di dalam kekristenan maupun di dalam dunia ini, banyak sekali orang yang mengajar tentang kekudusan, tetapi kelihatannya mereka mengajar kekudusan, tetapi sesungguhnya bukan kekudusan yang Alkitabiah. Menghasilkan jalan tersebut adalah jalan yang menjadi musuh utama kekudusan Alkitabiah. Di dalam kekristenan sendiri, musuh kekudusan Alkitabiah adalah legalisme dan antinomianisme. Sesungguhnya dua hal ini bukan posisi teologi saja, tetapi posisi hati kita. Keduanya memisahkan delight and duty. Memisahkan kemuliaan Allah dengan sukacitaku. Memisahkan antara ketaatan dengan happiness. Kita akan meneruskan tema ini. Apa itu sesungguhnya kekudusan? Secara singkat, kekudusan adalah melakukan seluruh hukum-hukum Allah. Poin utamanya adalah ada panggilan yang harus dilaksanakan oleh kita manusia, yaitu melakukan tugas kekudusan dan kebenaran yang dinyatakan di dalam hukum Taurat. Sekali lagi, saudara, ada panggilan yang harus dilaksanakan oleh kita manusia, seluruh manusia yang hidup, dari sejak Adam sampai dari kiamat yang akan datang. Jikalau dia diciptakan sebagai manusia, ada panggilan yang harus dilaksanakan, yaitu melaksanakan tugas kekudusan dan kebenaran yang dinyatakan di dalam hukum Taurat. Ini adalah kehendak Allah. Ini adalah tuntutan Allah untuk kita menjalani hukum-hukumnya yang secara ringkas dinyatakan di dalam 10 hukum. Saudara, banyak sekali, karena saya sebagai hamba Tuhan, banyak orang konseling atau bicara sama saya, tanya, Pak, apa sih kehendak Tuhan? Pak, apa sih kehendak Tuhan? Biasanya kalau kita bicara mengenai kehendak Tuhan, maka kita bicara mengenai sesuatu yang sifatnya mengenai jodoh, atau mengenai pekerjaan, pemilihan university, atau hal-hal yang lain. Tetapi ada begitu banyak kehendak Tuhan yang begitu jelas, dan salah satu, dan ini adalah salah satu yang utama, adalah melakukan seluruh hukum Taurat. Hari ini kita akan bicara tentang dua hal yang besar. Yang pertama adalah sifat utama hukum Taurat itu apa. Sebelum kita melakukannya, kita harus mengerti dulu sifat utama hukum Taurat itu apa. Dan yang kedua, saudara, kita harus mengerti hal apa yang harus terjadi di dalam diriku, manusia yang berdosa, sebelum kita dapat melakukan hukum Taurat itu secara keseluruhan. Kita mengingat sekali lagi postulatnya, prinsipnya adalah ada panggilan yang harus dilaksanakan oleh manusia untuk melaksanakan tugas kekudusan dan kebenaran yang dinyatakan dalam hukum Taurat. Lalu apa sifat utama daripada hukum Taurat? 3 hal ini. Pertama, saudara, Alkitab dengan jelas menyatakan hukum Taurat itu sifatnya rohani. Rohani, bukan jasmani. Itu artinya bahwa pelaksanaan hukum Taurat itu bukan terdiri dari tindakan-tindakan lahiriah saja. Roma pasal 7 ayat 14a menyatakan, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Jadi, apa artinya? Hukum Taurat ini tidak hanya berisi tentang aturan-aturan yang mengatur tindakan luar kita, tindakan yang dilakukan oleh tubuh kita saja. Hukum Taurat itu tidak saja berisi aturan-aturan jangan sentuh ini, jangan lihat ini, tidak boleh mencuri. Semua itu adalah bicara aturan-aturan jasmani, aturan luar saja. Tetapi Alkitab mengatakan hukum Taurat itu bersifat rohani, bukan jasmani. Berarti itu meliputi hal-hal yang tidak terlihat. Bersangkut paut pikiran yang suci, imajinasi kita, motivasi kita,
bersangkut paut dengan emosi, afeksi kita yang tidak terlihat. Alkitab bahkan menyatakan center daripada hukum Taurat itu adalah hati, jiwa yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Yang mana dari kasih kepada Allah dan sesama ini dari hati mengalir keluar semua tindakan dan pilihan hidup kita. Dan itulah yang disebut sebagai kesucian. Kesucian adalah bukan bicara mengenai aku bisa memenuhkan seluruh tuntutan secara eksternal, luar. Tidak. Kalau itu bukan lahir dari kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, itu tidak masuk di dalam kesucian. Sekali lagi saudara-saudara, di luar inti kasih kepada Allah dan sesama ini, semua tindakan kita tidak diterima oleh Allah. Itu hanyalah ketaatan penampilan luar. Itu hanyalah suatu bungkusan luar. Sehingga ketaatan itu saudara-saudara bukan saja tindakan menahan diri dari nafsu dosa, tetapi ketaatan itu adalah suatu kerinduan, kesenangan untuk melakukan kehendak Tuhan. Suatu ketaatan yang gembira kepada Tuhan tanpa mencela, tanpa resah, tanpa bersungut-sungut pada tugas apapun. Ketaatan itu bukan kuk dan beban yang menyakitkan bagi kita. Itulah sebabnya, saudara, Yesus mengatakan, jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi, maka engkau tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Siapa yang bisa menandingi hukum orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi untuk mentaati hukum Taurat? Tidak ada. Tetapi mengapa mereka tetap fail, gagal di hadapan Kristus? Karena mereka melakukannya secara eksternal. Sedangkan hukum Taurat itu sifatnya adalah rohani. Karena mereka melakukannya bukan karena kasih kepada Allah dan sesama. Hal yang kedua, sifat kedua daripada hukum Taurat adalah hukum Taurat itu luas. Mazmur pasal 119 ayat 96 mengatakan, aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintahmu luas sekali. Mazmur pasal 119 ayat 96. Arti sesungguhnya dari ayat ini adalah, dalam setiap perfection, kesempurnaan, tetap ada batasnya, limitasinya. Tetapi perintah-perintah Allah itu beyond full comprehension. Melampaui daripada seluruh yang kita bisa katakan sebagai limit. Itulah sebabnya perintah Allah itu atau firman itu Yesus katakan itu seperti mata air yang tidak pernah akan habis, tidak ada limitnya. Dan kalau kita mempelajarinya siang dan malam tetap tidak akan ada batasan. Kita akan terus mendapatkan sesuatu yang baru, yang menyegarkan jiwa kita. Firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Langit dan bumi bahkan itu berlalu. Nah, kita mengatakan firman-Mu itu tetap kokoh di surga bahkan. Saudara, tadi saya katakan bahwa target utama kita itu adalah bicara berkenaan dengan hukum-hukum Allah. Tetapi hukum-hukum ini Alkitab sendiri mengatakan luas sehingga jelas tidak mudah untuk manusia mencapai sasarannya. Dalam setiap tugas kita harus bekerja dengan kinerja yang sama luasnya dengan seluruh hukum itu, atau kita tidak dapat mencapainya sama sekali. Sekali lagi saudara, karena hukum ini luas dan kita itu dituntut oleh Allah untuk melakukan hukum ini, maka dalam setiap tindakan kita, tugas kita, obedience kita harus bekerja dengan kinerja yang sama luasnya dengan seluruh hukum ini. Yesus Kristus mengatakan, engkau
gagal melakukan satu hukum ini, engkau gagal melakukan semuanya. Itu adalah tuntutan keluasan untuk melakukan hukum. Ketiga, sifat ketiga daripada Taurat itu adalah Taurat itu bukan tulisan-tulisan mati, produksi daripada Allah. Taurat itu adalah pernyataan sifat Allah itu sendiri. Saudara, maka ketika kita melakukan hukum-hukum Allah, Taurat Allah, 10 hukum, ambil contoh, kita tidak sekedar meresponi hukum tersebut, tetapi berespon pada sang pemberi hukum, yaitu pribadi Allah itu sendiri. Maka untuk melakukannya, kita harus memiliki kebulatan hati. Kita harus memiliki arah hati yang tunggal kepada Allah saja dan tidak terbagi. Saudara, definisi lain daripada filsuf ketika bicara berkenaan dengan para filsuf, kalau sudah bicara berkenaan dengan kekudusan itu, definisi yang lain adalah single heart, satu arah hati. Begitu itu sudah pecah arah hati kita, kita tidak mungkin bisa melakukan tugas hukum Allah. Saya akan sekarang masuk bagian yang kedua. Apa yang kalau kita sudah tahu bahwa diri kita adalah orang berdosa, dan hukum Allah itu adalah sifatnya seperti itu, maka apa yang Alkitab ajarkan kepada kita, apa yang harus terjadi kepada diri kita, kepada hidup manusia ini, untuk kita dapat melakukan keseluruhan hukum itu. Sekali lagi, kita harus melakukan keseluruhan hukum karena itu adalah tuntutan Allah dan tidak ada orang yang berjalan bersama Allah kalau dia tidak berjanji, dan perjanjiannya adalah perjanjian kekudusan. Tetapi kita tahu bahwa apa itu hukum Taurat dan sifatnya dan apa yang terjadi, yang harus terjadi pada diri manusia sebelum kita bisa melakukan hukum itu. Saudara, orang Puritan mengatakan 4 hal ini harus terjadi di dalam hidup kita sebelum kita bisa melakukan keseluruhan hukum Taurat. 4 hal ini. Dan keempat hal ini, saudara, sebelum saya masuk satu persatu, terjadi dalam hidup kita jika dan hanya jika kita disatukan dengan Kristus. Union with Christ. Saya memberikan sedikit note, saudara. Kata ini ketika saya munculkan union with Christ ini adalah sebenarnya suatu prinsip Alkitab dan keadaan rohani yang luar biasa dalam dan limpah. Dan ini menjadi center daripada Alkitab kita. Saat ini di dalam gereja di tempat kami melayani, saya sedang berkhotbah seri mengenai The Gospel Mystery of Sanctification sudah beberapa bulan. Dan ini luar biasa, makin saudara dan saya, makin saya dalemin, makin itu dalamnya luar biasa. Khotbah ini adalah bukan, atau pengajaran ini bukan saya sedang berkhotbah kepada saudara, tapi lebih tepatnya kita sama-sama, yuk kita sama-sama belajar berkenaan dengan bagaimana cara Allah itu mengkuduskan kita, cara kerja Allah mengkuduskan kita. Saudara, kalau saudara masuk di dalam pengertian Alkitab berkenaan dengan union with Christ atau kesatuan di dalam Kristus. Dalam Alkitab mengatakan ada 168 kali atau 167 kali kata di dalam Kristus, in Christ, in Christ, in Christ. Saudara, Alkitab dengan jelas membedakan antara Kristus dengan di dalam Kristus. Sekali lagi, Alkitab dengan jelas menyatakan ada perbedaan antara Kristus dan di dalam Kristus. Kristus adalah pribadi Sang Kudus, anak Allah itu. Tetapi kekudusan tidak terjadi pada kita jikalau Kristus itu ada di luar kita. Yang membuat kekudusan terjadi dalam hidup kita, yaitu jikalau ada kita disatukan dengan Kristus, kalau kita di dalam Kristus. Dan kesatuan dengan Kristus atau kita di dalam Kristus, union with Christ itu terjadi jika dan hanya jika Kristus itu berinkarnasi. Saudara, hari-hari ini kita sedang membahas mengenai Natal. Tetapi sesungguhnya inti daripada Natal itu apa?
Natal adalah peristiwa yang dipakai oleh Allah untuk menghadirkan kekudusan bagi manusia yang sudah berdosa. Sekali lagi, Natal adalah peristiwa yang dipakai oleh Allah untuk menghadirkan kekudusan bagi manusia, bagi dunia yang sudah berdosa. Sekali lagi, the gospel mystery of sanctification. Kenapa misteri? Karena di luar daripada gospel ini tidak mungkin saudara dan saya menemukan kekudusan, sumber kekudusan, dan jalan yang Allah pakai untuk menghadirkan kekudusan di muka bumi. Agama tidak bisa, pendidikan tidak bisa, penjara tidak bisa, filsafat tidak bisa. Injillah yang menghadirkan, memberikan kenyataan adanya sarana, satu-satunya jalan yang Allah pakai untuk menghadirkan kekudusan, dan itu adalah Natal, itu adalah Yesus Kristus yang berinkarnasi. Saudara perhatikan, bukan Yesus Kristus saja, tetapi Yesus Kristus yang berinkarnasi. Bukan Kristus sebagai pribadi kedua Tritunggal yang bisa mengkuduskan kita. Kalau dia ada di surga, kekudusan itu tidak akan ada pada kita. Satu-satunya jalan kekudusan itu hadir kepada kita, mengubah kita, dengan bahasa yang sederhana, menyelamatkan kita, itu adalah kalau dia itu mau menjadi manusia. Karena ketika dia mau menjadi manusia, baru ada yang disebut sebagai union with Christ. Kristus yang adalah Allah yang sejati harus menjadi manusia yang sejati. Sehingga dia bisa bersatu dengan kita yang adalah manusia yang sejati. Ini adalah motif besar Natal. Jadi kalau saudara-saudara melihat Natal, saudara tentu kita bisa melihat keindahannya, salju, meskipun mungkin pada waktu itu pasti nggak ada salju, saudara. Natal itu bukan pada Desember. Saudara, karena gembala-gembala itu ada di padang, jadi kemungkinan besar itu pada waktu spring. Begitu. Nah, tapi kalau saudara tanya kenapa ya orang gereja bapak-bapak gereja itu akhirnya dalam kedaulatan Allah mengubah Natal itu dari mungkin Juni, Juli mungkin saudara ya. Lalu kemudian ke Desember adalah tidak salah karena di dalam kedaulatan Allah, saudara. Di dalam saya yakin ini dalam kedaulatan Allah, saudara. Bukan dalam rencana manusia, saudara. Natal itu adalah kedatangan Kristus dan setiap kali kedatangan Kristus itu selalu akan membawa zaman yang baru. Saudara. Jadi saudara, tanggal 25 Desember lalu kemudian itu adalah minggu terakhir. Begitu Kristus datang, tanda kutip kita mengikuti Natal, saudara tahu zaman akan berlalu. Zaman yang lama berlalu, yang baru akan datang. Tahun yang baru yang akan datang. Demikian Yesus Kristus akan datang untuk yang kedua kali. Dan kita semua zaman ini akan berlalu dan kita akan masuk di dalam kekekalan. Saudara, kita bisa menikmati Natal dengan ada gembala, ada domba, ada malaikat, ada bintang, ada apapun saja. Tetapi sebenarnya inti daripada Natal itu adalah bayi itu, Kristus Yesus itu. Dan inti daripada Kristus Yesus datang itu adalah untuk mendamaikan, menyatukan kita manusia berdosa dengan Allah, dan kesatuan itu harus di dalam kesatuan kekudusan. Tidak bisa tidak. Jadi Natal atau Kristus Yesus adalah sarana yang dipakai oleh Allah untuk menghadirkan kekudusan di muka bumi ini. Sekali lagi saudara, ketika kita itu dituntut melakukan kekudusan dengan sifat hukum Taurat seperti itu, kita tidak bisa melakukan hukum Taurat itu keseluruhannya sebelum 4 hal ini terjadi di dalam hidup kita. Sekarang saya akan jelaskan 4 hal ini terjadi dan 4-4-nya ini terjadi kalau kita ada di dalam Kristus. Yang pertama adalah sebelum kita melakukan kekudusan harus ada terlebih dahulu pengubahan hati. Hati yang kecenderungannya untuk melakukan hukum-hukum Allah.
Masalah kekudusan itu kenapa kita tidak bisa melakukan kekudusan adalah karena kita tidak mau, saudara. Kita memang tidak suka, kita memang tidak mau. Saudara, itu pertama. Yang kedua tentu nanti adalah kita tidak mampu. Sekarang saudara, ketika bicara berkenaan dengan hati kita itu, hati manusia itu kecenderungannya itu bukan melakukan hukum-hukum Allah, malah memberontak. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa tidak lagi memiliki keinginan melakukan hukum Allah. Sebaliknya keinginannya adalah lari dari Allah, menjauh daripada Dia, melawan Dia. Bagi manusia, hukum-hukum Allah itu sudah sangat berat dan menyusahkan. Hati dan hidup kita terbebani secara negatif. Alkitab mengatakan bahwa hati yang seperti ini adalah hati yang serong, angkatan yang memberontak. Maka ketika lahir baru itu kita dapatkan, apa sesungguhnya yang terjadi? Ketika Kristus Yesus itu disatukan atau kita disatukan oleh Kristus Yesus, apa yang terjadi? Ada pengubahan hati. Kita mengatakan Allah memberikan hati yang baru. Misalnya saja kalau saudara membaca Yehezkiel pasal 11 ayat 19 sampai 20 mengatakan, Aku akan memberikan mereka hati yang lain, roh yang baru di dalam batin mereka. Aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Yeskel pasal 36 misalnya ayat 26 dan 27 menyatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan padamu hati yang taat. Jadi saudara, ketika kita itu disatukan di dalam Kristus, apa yang terjadi? Orang mengatakan transformasi, perubahan. Apa sih sebenarnya perubahan itu? Yaitu adanya hati yang kecenderungannya, saudara perhatikan kecenderungannya melakukan hukum-hukum Allah. Hukum-hukum Allahnya itu tetap, saudara. Tetapi tadinya itu hatinya itu memberontak, tidak suka, menjadi beban negatif. Sekarang itu menjadi menyukai hukum-hukum Allah. Di dalam Alkitab ada kalimat-kalimat yang mengejutkan. Yang kalau orang tidak di dalam Kristus sulit sekali mengerti kalimat ini. Misalnya, saudara, Mazmur pasal 119 ayat 48. Kalimatnya seperti ini. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintahmu yang kucintai. Dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Saudara, ini unik ya. Ini aneh ya. Perintah-perintahmu yang kucintai. Suatu hari, saudara, ini sungguh-sungguh terjadi. Ketika saya masih di universitas, saudara, itu ada film bioskop Ten Commandments. 10 perintah Allah. Lalu kemudian saya itu ngajak teman saya. Ayo kita nonton yuk. Nonton apa, Gus? Nonton Ten Commandments. 10 perintah Allah. Lalu kemudian dia mengatakan, enggak, gue nggak mau. 3 aja udah males, apalagi 10. Dengar 3 aja udah males, apalagi 10. Saudara, Taurat itu menjadi sesuatu yang negatif. Tetapi kenapa ya bisa pemazmur mengatakan, aku mencintai, aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintahmu yang kucintai. Aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Atau misalnya seperti Mazmur pasal 119 ayat 131. Mulutku kungangakan megap-megap sebab aku mendambakan perintah-perintahmu. Luar biasa ya, saudara, mendambakan perintah-perintahmu. Saudara, bukan begini, aku mendambakan berkat-berkatmu. Enggak loh, saudara. Perintah. Lu jadi kepengen diperintah. Siapa sih yang kepengen diperintah? Enggak ada loh. Saudara punya bos pun ya, saudara kepengen diperintah. Bos perintahin saya. Jokowi yang bagus saja perintah yang males, saudara.
Kata perintah itu sendiri sudah sesuatu yang ofensif bagi kita. Tetapi di sini itu dicintai, mendambakan, aneh sekali. Atau misalnya Mazmur pasal pertama, orang benar itu merenungkan firman Taurat Tuhan siang dan malam. Bagaimana ya, saudara? Seseorang itu bisa menyukai, mencintai firman Tuhan, mencari kebenarannya, bukan memperalat firman Tuhan, bukan cuma untuk curiosity, bukan cuma untuk studi, tapi benar-benar mau untuk studi firman, mendalami firman karena mencintai, itu tidak mungkin bisa kecuali ada pengubahan hati oleh Roh Kudus. Ada pekerjaan Roh Kudus yang mentransformasi. Sejauh ini tidak terjadi, maka kita akan terbebani dengan seluruh perintah Taurat ini. Jadi sebelum kita melakukan Taurat, melakukan tugas kekudusan, maka hal yang pertama harus ada perubahan hati. Hal yang kedua, saudara-saudara, untuk melakukan tugas kekudusan ini dengan hati yang sungguh-sungguh tulus dan bukan pura-pura, maka perlu adanya rekonsiliasi, perdamaian dengan Allah terlebih dahulu. Saudara, ini adalah bicara mengenai status, ini adalah sesuatu yang penting sekali. Alkitab mengatakan jelas, manusia yang berdosa adalah musuh Allah. Musuh, saudara, musuh. Kita sering sekali mengatakan Allah itu murka kepada kita, tapi jangan lupa sesungguhnya kita juga murka kepada Dia. Saudara, saya mau bertanya, jika kita tidak suka terhadap seseorang, dan orang tersebut tidak suka kepada kita, begitu dia memerintahkan kita melakukan sesuatu, apa yang akan ada muncul di dalam pikiran kita? Sekali lagi, kalau kita tidak suka dengan seseorang dan orang itu tidak suka dengan kita, saudara, ketika seseorang itu mengatakan sesuatu, memerintahkan sesuatu, apa yang ada dalam pikiran kita? Jangankan bicara orang tidak suka, saudara, memerintah. Saudara ketemu sama hamba Tuhan, saudara tidak suka sama hamba Tuhannya, dengar khotbahnya aja, saudara tidak pengen. Betul? Saudara, apalagi kalau kita tidak suka sama orang itu memerintahkan kepada kita sesuatu untuk kita lakukan. Maka saudara, kita tidak mungkin akan mau atau kita akan terpaksa. Jikalau kita tidak bisa melawan orang tersebut, karena orang tersebut terlalu kuat, misalnya berkuasa, maka kita akan melakukan perintahnya dengan tidak rela, dengan setengah hati. Seperti seorang budak kepada tuannya, seperti seorang tawanan perang terhadap jenderal yang menawannya. Saudara, inilah yang terjadi kalau saudara membaca dari perumpamaan Yesus tentang talenta. Masihkah kita ingat ada yang punya 1 talenta? 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Orang itu yang punya uang itu mau pergi, kasih talentanya, dan kemudian kasih perintah. Dan saudara, hasilnya apa? Yang 1 talenta kembali, dia mengatakan, aku tahu kamu tuan yang jahat. Aku tahu kamu tuan yang jahat. Berarti lihat tuannya ini musuh. Tidak rela. Tidak mau. Dia memberontak. Saudara, sebaliknya jika kita mengasihi seseorang dan orang itu mengasihi kita, apakah kita akan merasa terpaksa jika kita melakukan apa yang dia minta? Malah sebaliknya. Kepada orang yang kita kasih dan orang itu mengasihi kita, makin kita rugi. Kita tidak rasa korban. Tetapi ini adalah hak istimewa. Kita tidak hitung-hitungan. Dan kita melakukannya dengan sukacita. Saudara coba bayangkan, ketika saudara bekerja keras untuk mencari uang, atau pergi kemana, untuk orang yang saudara kasihi.
Setiap hari Jumat seperti ini biasanya saya menghantar anak saya macet-macet pergi ke satu tempat les daripada piano. Dan itu kurang lebih 1 jam. Pulang itu sudah nanti di sana 3-4 jam, lalu pulang itu sudah 1 jam lagi. Capeknya luar biasa, saudara. Tetapi aneh ya, tidak ngomel. Melakukannya dengan sukacita. Karena saya lihat anak saya suka piano. Saya mencintai anak saya. Demikian juga saudara kepada anak, kepada suami, istri, atau saudara yang saudara sayang. Saudara keluarkan uang lebih banyak itu tidak beban negatif. Itu menjadi privilege, hak istimewa. Nah saudara, inilah kalau ini terjadi antara kita dengan Allah itu disebut sebagai fear of the Lord. Fear of the Lord dalam Alkitab itu adalah filial fear, seperti anak, bukan servile fear, seperti budak atau tawanan, bukan. Nah, saudara, maka untuk menjalani hukum ini harus ada pengubahan posisi. Dari musuh, Allah sebagai musuh, menjadi Allah adalah pribadi yang mengasihi kita. Alkitab dengan jelas menyatakan di dalam Kristus Allah mengasihi kita terlebih dahulu. Itulah sebabnya kalau saudara melihat orang-orang yang mengerti dan sampai kepada kebenaran ini, orang itu mau menyerahkan apapun saja di dalam hidupnya bagi Allah dan tidak akan hitung-hitungan. Petrus akan menyerahkan seluruh daripada pekerjaannya bagi Tuhan. Maria itu menyerahkan seluruh daripada minyak hasil tabungan seumur hidupnya untuk mengurapi daripada Yesus. Orang akan habis-habisan bagi Tuhan karena tahu dikasihi. Saudara, Efesus pasal 2 tadi dikatakan, yang tadi kita baca. Saudara lihat apa yang sebenarnya dikatakan dalam Efesus pasal 2 mulai daripada ayat yang keempat sekali lagi. Tapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar. Saudara perhatikan apa yang dimunculkan oleh Allah ketika dia mau mengubah seseorang. Love, kasih. Orang tersebut harus mengalami. Harus ada sesuatu eksperiental, pengalaman. Bukan secara kognitif, tetapi sungguh-sungguh secara hidup. Bahwa dia harus rasa dikasihi. Kalau itu ada, baru dia akan mengasihi Allah. Saudara perhatikan ayat yang 5. Karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun. Saudara perhatikan bersama-sama dengan Kristus in Christ sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saudara perhatikan kasih karunia. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kamu juga bersama-sama, memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga supaya pada masa yang akan datang yang menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Kasih-Nya besar, kaya oleh rahmat, kekayaan kasih karunia. Saudara, ini bahasa apa? Ini bahasa perkenanan, ini bahasa love. Kasih Allah telah dinyatakan di dalam Kristus Yesus bagi kita. Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara, the way of holiness adalah melalui salib. The way of holiness yaitu melalui salib. Sehingga cara apa sekali lagi yang Tuhan berikan kepada kita agar kita dapat mentaati hukum-hukum Allah, supaya kita dapat mengejar kekudusan dan kebenarannya, yaitu jikalau kita dibukakan tentang salib Yesus Kristus. Secara status, di dalam Kristus kita dikuduskan dan dianggap benar. Itu benar. Itu namanya justification. Tetapi salib Kristus, selain menebus kita secara justification, salib Kristus juga mengukir cinta Allah
di dalam hati kita yang membuat kita mengasihi Dia dan ingin menyukakan hatinya. Saudara, tidak ada jalan lain di dalam mendapat kesucian dan bertumbuh di dalam kesucian, kecuali saudara dan saya makin melihat cinta Allah di dalam Kristus. Makin melihat Kristus yang mencintai kita. Saudara, mari kita membuka Efesus pasal 3, saudara. Efesus pasal 3 ayat 16 sampai 19. Efesus pasal 3 ayat 16, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saudara perhatikan kasih. Ayat 18 dan 19. Kalau saudara ada Alkitab, saudara bisa membaca bersama-sama. 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara, salah satu hal yang saya coba untuk lakukan adalah ketika saya mengerti bahwa saya itu struggle di dalam bergumul di dalam dosa, atau saya menyadari bahwa saya itu tidak menang di dalam pergumulan terhadap dosa-dosa tertentu, adalah salah satu remedinya yaitu berdoalah untuk minta Efesus pasal 3 ayat yang ke-18 dan 19 ini terjadi dalam hidup kita. Kita itu jatuh terus di dalam dosa itu adalah bukan masalahnya komitmen kurang. Jelas komitmen kurang, jelas itu. Tapi saudara tidak akan bisa menambahkan bahan bakar komitmen kita. Selain daripada saudara dan saya melihat Allah itu real mengasihi kita. Kalau kita itu menyadari Allah itu sungguh-sungguh mengasihi kita dan bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih-Nya, maka itu menjadi bahan bakar untuk ketaatan kita. Saudara, sekali lagi, kekudusan itu, the way of holiness adalah melihat kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Karena harus ada pengubahan dari anak-anak durhaka, dari musuh Allah, sekarang didamaikan. Seorang Puritan Richard Baxter menyatakan, kekudusan bukan sekedar kesanggupan menahan nafsu, melainkan secara utama hidup bagi Allah. Inti kekudusan ada di dalam hati dan itu terdiri dari kasih kepada Allah, kasih kepada firman-Nya, cara-caranya, hambanya, kehormatannya, kehendaknya di dalam dunia ini. Kekudusan mencakup kesukaan jiwa di dalam Tuhan dan kesukaan akan cara-cara Allah. Hati dicondongkan kepadanya dan senantiasa mengupayakan pengejaran untuk menyenangkan hatinya dan hati tidak ingin mendukakan Dia. Saudara, kalau saudara dan saya sering ditanya sama orang, kenapa harus Yesus Kristus? Kenapa tidak bisa pakai agama? Karena di dalam agama tidak ada satu pribadi yang ditentukan untuk mengasihi kita. Di dalam agama Allah itu adalah tetap musuh yang terlalu besar untuk kita lawan dan kita harus menjalani hukum-hukumnya dengan terpaksa. Saudara,
tanpa pengubahan status dan tanpa pengubahan hati, tidak mungkin kita berjalan di dalam kekudusan. Hal yang ketiga, saudara. Hal apa yang harus ada di dalam diri manusia jikalau supaya kita itu mampu melakukan hukum-hukum itu dan berjalan dalam kekudusan, yaitu jikalau kita bisa diyakinkan bahwa kenikmatan tertinggi dalam surga yang suci. Kenikmatan tertinggi di dalam surga yang suci. Kalau kita benar-benar yakin, seturut dengan apa yang Alkitab katakan bahwa hidup suci adalah suatu kebahagiaan dan kenikmatan hidup yang tertinggi. Kalau kita bisa yakin bahwa untuk menikmati kebahagiaan surgawi abadi kita di masa depan, kesucian. Saudara, Ibrani pasal 12 ayat 1 dan sampai 4 mengatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, saudara perhatikan kalimat di bawah ini, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Di dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 4 dan seterusnya adalah bicara berkenaan dengan bagaimana Allah menghajar kita, mendidik kita untuk kita berbagian di dalam kesuciannya. Di sini dikatakan, mata tertuju kepada Yesus, yang tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, ini adalah perjalanan Kristus. Seharusnya ini juga adalah perjalanan orang Kristen. Kita semua, mata yang tertuju kepada dia. Kita sering berpikir, surga adalah tempat kita setelah mati. Dan beberapa orang mengatakan, ya, aku terima Yesus dan aku akan pergi ke surga, tetapi sebenarnya tidak ada yang ingin ke sana. Kita berusaha untuk memperlambat langkah kita menuju ke sana. Saya tidak katakan setelah ini kita bunuh diri semua, saudara. Tapi jelas, kita tidak ingin. Hanya sedikit sekali orang yang ingin cepat-cepat untuk bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Saudara, saya tidak sedang membuat saudara ekstasi, saudara, tetapi sebenarnya ini yang ada. Kita mengatakan jelas bahwa kita itu harusnya itu di dunia ini untuk memberi buah, tetapi hati kita itu selalu memiliki satu denyut jantung yang mengatakan, aku ingin diam bersama dengan Kristus di surga, itu jauh lebih baik. Seperti yang Paulus katakan. Saudara, tetapi yang sebenarnya tidak, dua ini tidak terjadi dalam diri kita. Kita ingin hidup di dunia ini karena kita mencintai dunia ini. Aku suka sama dunia ini. Aku tidak ingin meninggalkan dunia ini. Ya, aku berkeluh kesah dalam dunia ini, tetapi aku suka dunia ini. Kita terlalu underestimate surga. Saudara, Alkitab dengan jelas menyatakan salah satu pekerjaan Roh Kudus di dalam proses pengudusan adalah membuat kita memikirkan surga. Yaitu tempat atau kondisi tepatnya di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu namanya adalah vivification. Mari kita melihat Kolose. Kolose pasal yang ketiga, saudara. Kolose pasal yang ketiga.
Ini ayat yang penting, saudara, harap bisa dibuka, saudara, Kolose pasal 3. Dan setelah ini saya akan akhiri. Kolose pasal 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, ayat pertama, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Itu disebut sebagai, bahasa teologianya, saudara, bahasa keren teologinya namanya vivification. Memikirkan perkara yang di atas, memikirkan perkara-perkara surga yang kemudian dibawa ke dunia. Dan ayat yang kelima, kalau saudara temukan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, itu disebut sebagai mortification, mematikan. Jadi saudara, orang di dalam Kristus, maka ada dua hal ini. Satu adalah memikirkan perkara-perkara yang di surga, dan yang kedua mematikan dosa. Satu disebut sebagai vivification, satu adalah mortification. Saudara, sekali lagi, salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah di dalam pengudusan adalah membawa pikiran kita untuk melihat, mendambakan keindahan surga. Dan ketika saya bicara berkenaan dengan ini, itu bukan bicara mengenai tempat, saudara, bukan. Keindahan surga itu adalah keberadaan diri Allah itu sendiri. Keberadaan diri Allah itu sendiri. Saudara, disertai oleh Allah itu sudah sangat indah. Apalagi tinggal tetap bersama dengan Allah selama-lamanya. Itu adalah keindahan, kenikmatan, kebahagiaan yang tertinggi. Saudara, kita terlalu rendah. Hati kita itu disukakan dengan segala sesuatu sampah di dunia ini. Apakah, pagi ini saya mau tanya, apakah dambaan surga itu ada pada kita? Apakah di dalam diri kita yakin, kita mau, dan kita sungguh-sungguh mau mengharap itu tercipta, bahwa kenikmatan tertinggi kita itu adalah jikalau kita bisa berada bersama dengan Allah. Itu artinya surga. Surga bukan tempat, tetapi keberadaan bersama dengan Allah selama-lamanya. Karena kalau di dalam pergumulan dengan dosa ini, pikiran dan hati kita tidak terpikat kepada Dia yang suci, kita tidak akan berprogres menuju kepada kekudusan. Saudara, saya akan akhiri sebelum nanti poin yang terakhir, saya hanya akan menyebut satu saja, saudara. Saya akan akhiri di dalam Keluaran, saudara. Allah itu bicara kepada Musa ketika Musa itu mengatakan, "Show me thy glory," nyatakan kemuliaanmu kepadaku. Dan Allah itu kemudian menjawab Musa demikian, "Tidak ada yang dapat melihat aku dan tetap hidup. Tidak ada yang dapat melihat aku dan tetap hidup." Agustinus, Bapak Gereja, ketika dia melihat ayat itu, di mana Tuhan mengatakan tidak ada yang dapat melihat aku dan tetap hidup, Agustinus kemudian berlutut dan kemudian dia berdoa demikian kepada Allah. Agustinus menjawab demikian, "Kalau begitu ya Allah, biarkan aku mati untuk aku dapat melihat Engkau." Kalau begitu ya Tuhan, biarkan aku mati supaya aku bisa melihat Engkau. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang dibentuk oleh Tuhan. Keinginan terbesarnya adalah, kesukaan cita terbesarnya adalah bersama dengan Allah di dalam kekekalan. Terakhir, keempat, dan saya tidak jelaskan karena ini begitu jelas, yaitu kita tidak mungkin sepenuhnya melakukan hukum Taurat sampai terciptanya tubuh yang baru. Tubuh kebangkitan. Sehingga tidak ada kecondongan dosa di dalam tubuh kita ini. Tubuh ini adalah tubuh yang sudah
terkontaminasi, terpolusi dengan dosa. Paulus mengatakan, aku mau melakukan di dalam hatiku, tetapi ternyata dalam tubuhku berjalan hukum-hukum yang lain. Ada inklinasi dosa di dalam tubuh ini. Ada pergumulan antara hati kita dengan tubuh ini di dunia. Tetap bagaimanapun saja di dunia tidak mungkin ada perfection di dalam kekudusan. Tetapi orang-orang di dalam Kristus, saudara melihat ada pengubahan hati, ada pengubahan status, ada pengubahan daripada pikiran, dan juga ada pengubahan daripada tubuh ini. Dan ujung akhirnya, ketika kita ada di surga, maka hukum-hukum Allah tergenapi di dalam hidup umatnya. Dan itulah desain Allah kepada kita. Itulah desain Allah untuk kita diselamatkan dalam Kristus. Itulah motivasi Allah untuk menghadirkan Kristus di hari Natal. Seluruhnya adalah bicara berkenaan dengan kekudusan. Bergabungnya kembali Allah dan manusia. Kiranya kasihan Tuhan menyertai hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sekali lagi mengucap syukur untuk hari Natal yang Tuhan berikan. Di dalam Kristus, God with us. Kami boleh menjadi satu dengan Tuhan lagi. Di dalam kekudusan yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam diri anak-Mu yang kudus itu. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami manusia yang berdosa. Seharusnya Engkau melawan kami. God against us. Tetapi di dalam Kristus Yesus, Engkau mendekati kami. Dan Kau menyatukan kami dengan anak-Mu dan diri-Mu. Tuhan pimpin untuk hari Natal ini. Untuk setiap orang, setiap kami boleh semakin mengalami proses pengudusan. Ampuni semua dosa-dosa hamba-Mu, dosa-dosa kami semua. Kiranya kasihan Tuhan memberikan kami kemauan, kemampuan, kuasa untuk berjalan dalam kesucian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.